Meninggal Sultan Baibars pada tahun 1277 Masehi, Kesultanan Mamluk memasuki fase baru yang penuh intrik politik. Baibars meninggalkan warisan sistem pemerintahan yang kuat, namun juga membuka jalan bagi perebutan kekuasaan di kalangan elit Mamluk. Putranya, As-Sa'id Barokah, sempat naik tahta, tetapi tidak memiliki karisma maupun kepiawaian seperti ayahnya. Pemerintahannya singkat, hanya sekitar 2 tahun, sebelum ia digulingkan. Dari sinilah tampak bahwa transisi kekuasaan Mamluk tidak pernah berjalan mulus. Setelah itu, tampillah tokoh politik bernama Qalawun, salah satu komandan terpercaya Baibars. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sabar, cerdas, dan pandai memainkan diplomasi. Hasil didikan Baibars tentunya. Qalawun berhasil menguasai Damaskus dan memantapkan posisinya sebagai Sultan Mamluk berikutnya. Meski awalnya ia dianggap sebagai figur kompromi, Qalawun menunjukkan keahlian luar biasa dalam menstabilkan pemerintahan. Kepemimpinannya membuka babak baru dalam sejarah Mamluk yang kemudian dikenal sebagai dinasti Qalawuniyah. Di masa Qalawun, ancaman Mongol masih terus menghantui, meskipun kekuatan mereka mulai melemah sedikit demi sedikit, terutama pasca kekalahan atas pasukan Qutuz dan Baibars. Qalawun berhasil menjalin aliansi dengan beberapa kerajaan kecil demi menahan serangan eksternal. Qalawun juga melanjutkan kebijakan Baibars dengan menekan sisa-sisa pasukan salib yang masih bertahan di Lewang. Ia berhasil menaklukkan benteng-benteng penting, termasuk Tripoli pada tahun 1289. Keberhasilan ini semakin memperkokoh posisi Mamluk sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. Selain di bidang militer, Qalawun terkenal dengan proyek pembangunan yang megah. Ia mendirikan rumah sakit besar di Kairo. Namanya Bimaristan Al-Mansuri, yang menjadi salah satu pusat medis paling maju di dunia Islam kala itu. Ia juga memperluas masjid, madrasah, dan berbagai fasilitas umum untuk rakyatnya. Hal yang sepertinya biasa saja, namun ia terus lanjutkan. Warisan arsitekturnya hingga kini masih dapat dilihat di Kairo. Semua itu menunjukkan bahwa Qalawun tidak hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang negarawan visioner, sekaligus politikus ulung. Qalawun wafat pada tahun 1290 dan tahta diwariskan ke jalur nasabnya, yakni ke putranya Al-Ashraf Khalil. Khalil meneruskan jejak ayahnya dengan melanjutkan kampanye melawan sisa-sisa pasukan salib. Puncaknya, ia berhasil merebut benteng Acre pada tahun 1291, yang menandai berakhirnya era perang salib di Tanah Suci. Dengan jatuhnya Acre, para tentara salib praktis kehilangan basis utama mereka di Palestina. Kemenangan ini menjadikan Mamluk sebagai pahlawan Islam di mata dunia Muslim saat itu. Namun, seperti lazimnya dalam sistem Mamluk, perebutan kekuasaan tetap terjadi. Setelah Khalil, beberapa sultan berganti dengan cepat, sebagian karena intrik internal, pewafatan, ataupun kudeta. Meski begitu, garis keturunan Qalawun tetap berpengaruh, sehingga dinasti Mamluk di masa ini disebut juga dengan dinasti Qalawuniyah.
mereka mampu menjaga stabilitas relatif dan mempertahankan kejayaan militer. Bahkan, hubungan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan Eropa juga semakin intensif. Secara keseluruhan, masa penerus Baibars hingga dinasti Qalawun menandai fase konsolidasi bagi Mamluk. Mereka berhasil mempertahankan kejayaan militer, menuntaskan perang salib, dan menorehkan pencapaian besar di bidang pembangunan. Walau diwarnai intrik, kepemimpinan Qalawun dan putranya memberi fondasi kuat bagi generasi selanjutnya. Inilah periode yang mengukuhkan Mamluk bukan hanya sebagai penguasa militer, tapi juga sebagai pelindung peradaban Islam. Dari titik ini, Mamluk siap menghadapi tantangan abad ke-14 dengan lebih percaya diri.